Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Moritz, bersama Market. Kita akan terus membahas tentang market, di mana market mingguan kita ini yang coba kami berikan buat rekan trader akan berlangsung nanti dari tanggal 3 November hingga tanggal 7 nanti. Tidak terasa kita udah masuk di bulan yang baru lagi, bulan November. Kita memulai permulaan minggu yang sangat luar biasa, dan seperti biasa non-farm payroll yang biasanya di minggu pertama kemungkinan besar pun juga tidak akan terjadi lagi karena masih terjadi shutdown di pemerintahan Amerika. Tapi secara garis besar masih akan ada data-data lainnya di minggu yang sangat padat ini, dan kita akan lihat pergerakan yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan. Tapi seperti biasa rekan trader, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar selama 1 minggu yang lalu. Untuk 1 minggu yang telah kita lalui secara bersama-sama rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika ini kembali lagi mencatat rekor tertinggi, kembali lagi naik hingga menembus level 99. Hal ini seperti yang terjadi di seputaran tanggal 1 bulan Agustus ya, mencapai level tersebut. Tapi pada kesempatan kali ini level 99 tidak bisa kita pungkiri bahwa yang pertama bagaimana pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping yang telah menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader. Yang kedua bagaimana hasil pertemuan FOMC di mana The Fed memiliki sedikit tendensi yang agak hawkish ya. Walaupun yang namanya pemangkasan tingkat suku bunga akan membuat sesuatu itu dovish, tapi dovish yang tidak terlalu agresif, lebih ke condong itu ke hawkish, sehingga ini membuat bagaimana indeks dolar Amerika bisa terbang sangat luar biasa tinggi rekan trader. Dan kemungkinan besar untuk minggu yang akan datang ini pun juga masih terus berlangsung rekan trader, karena tidak bisa dipungkiri bahwa shutdown pemerintah Amerika membuat bagaimana pasar melirik aset-aset safe haven, dan dolar merupakan salah satunya rekan trader. Dan untuk Euro USD, kita bisa lihat Euro USD memulai minggu yang lalu dengan sangat luar biasa, akan tetapi di penghujung minggu dengan adanya pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping, dengan adanya FOMC dikeluarkan, bagaimana kembali jatuh lagi. Ini diperkuat dengan penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, sehingga jatuh dan ditutup di seputaran 1.5352. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling sudah tidak bisa dibilang lagi rekan trader, kejatuhan yang sangat sempurna, sangat luar biasa jatuhnya hingga level 1.31514, dan ini adalah suatu kejatuhan yang sangat luar biasa rekan trader. Kejatuhan ini setidaknya dia pernah terjadi hingga pada tanggal 31 bulan 7 tahun 2025 ya rekan trader. Dan sekali lagi saya mau bilang bahwa pasar benar-benar bergerak. Pasar melihat apa yang terjadi, di mana pertemuan FOMC dikeluarkan, pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping, bagaimana pemerintahan Amerika ditutup. Inilah yang menjadi alasan kenapa penguatan pada dolar Amerika membuat pasar yang mempunyai hubungan korelasi dengan dolar sedikit terkoreksi. Dan kan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat pasca penguatan hingga level tertinggi dalam sejarah 2 minggu yang lalu di level 4.381, pada minggu ini rekan trader bisa lihat bahwa kembali lagi mengalami pelemahan. Dia kembali lagi melemah hingga keluar dari zona 4.000, menembus level 3.882, walaupun sempat menguat lagi, balik lagi ke level 4.000, tapi kembali lagi turun, dan ditutup di seputaran 3.997. Ya, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada gold ini banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, dan faktor utamanya itu kalau kita mau bilang adalah bagaimana pasar melihat hasil pertemuan FOMC, kecenderungan apa yang terjadi ke depan, sikap hawkish yang lebih agak sedikit dominan, dan pernyataan dari Jerome Powell bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga ada punya peluang untuk tidak dilakukan
Dan semua itu akan tergantung dari data-data yang dikeluarkan. Sehingga sikap hawkish ini pun juga sedikit memberikan tekanan terhadap gold. Dan untuk USD yen Jepang, kita bisa lihat pergantian pemerintahan yang terjadi membuat bagaimana yen agak sedikit terkoreksi. Sehingga hal ini bisa membuat pasangan mata uang ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi dan ditutup di seputaran 154.275. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan secara teknikal yang terjadi pada pasar selama minggu yang lalu. Dan rekan trader, kita bisa lihat apa saja yang terjadi secara fundamental ya. Secara fundamental kalau rekan trader lihat, di sini kita bisa melihat bahwa minggu yang telah berjalan, kita melihat bagaimana data-data yang dikeluarkan ya. Dan data yang paling utama itu adalah bagaimana pernyataan FOMC pada hari Kamis yang lalu, di mana sudah sangat jelas pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point dilakukan, akan tetapi tendensi hawkish yang terjadi inilah membuat dolar Amerika bisa kembali naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dengan adanya pemangkasan, dengan adanya shutdown pemerintah Amerika, sehingga banyak sekali data-data tidak dikeluarkan dan ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar ke depan karena minimnya data yang ada. Walaupun rekan trader bisa lihat juga data-data dari bank sentral lainnya, misalnya dari PDB Jerman dikeluarkan, bagaimana data inflasi dari Jerman, begitupun juga inflasi dari Eropa terus melandasi apa yang terjadi pada pasar selama 1 minggu yang lalu. Dan bagaimanakah secara fundamental maupun teknikal apa yang akan terjadi pada minggu berikutnya? Minggu depan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 nanti. Nah, ini yang kita lihat dulu adalah bagaimana kalender ekonomi yang ada. Untuk kalender ekonomi yang ada, rekan trader secara garis besar, saya mau bilang buat rekan trader bahwa untuk minggu depan, mulai dari hari Senin, akan ada indeks data manajer pembelian manufaktur, silakan diperhatikan. Kemudian kita lihat juga di lowongan pekerjaan ULTS, kita akan lihat apakah ini masih tentatif atau sudah bisa dikeluarkan. Nah, ini juga harap diperhatikan rekan trader ya, karena data-data ini benar-benar kita akan lihat ke depan. Ada data ADP juga rekan trader. Nah, ada PMI manufaktur ya, dan hari sampai hari Kamis ya, karena hari Jumat non farm payroll belum bisa dikeluarkan ya, kemungkinan besar juga tidak dikeluarkan. Kita akan lihat apakah memang masih ya, apabila nanti sampai tanggal 5 nanti penutupan shutdown masih terjadi, artinya ini akan menjadi sejarah baru penutupan pemerintahan Amerika lebih dari 35 hari. Ya. Karena kalau kita lihat selama sejarah itu paling terakhir itu 35 hari, tapi kalau memang sampai tanggal 35 dia udah lebih dari 35 hari, artinya inilah merupakan sejarah baru bagaimana pemerintahan Amerika ditutup. Dan kita akan lihat karena pengaruhnya sangat besar rekan trader. Oleh karena itu rekan trader terus melihat secara garis besar kalender ekonomi ini akan terjadi seperti kayak gini tanpa non farm payroll ya, karena masih ada shutdown dan kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Dan untuk teknikal bagaimana selama 1 minggu akan datang. Nah, kita akan lihat rekan trader. Yang paling utama dari tanggal 3 sampai tanggal 7 nanti kita akan lihat untuk indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika rekan trader, dengan keadaan seperti kayak gini, prediksi yang coba kami bawakan adalah indeks dolar Amerika ini setidaknya masih punya sedikit peluang untuk kembali naik lagi ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Analisa kami dia ini akan mencoba minimal ya. Minimal kalau saya lihat minimal ini dia akan mencoba kembali lagi naik hingga level ketinggian maksimum menurut saya itu bisa sampai menyentuh level tertinggi di seputaran 100.034. Dia bisa naik kembali ke zona 100 rekan trader. Walaupun harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa potensi pelemahan masih tetap ada, masih tetap juga punya potensi yang besar. Dia bisa melemah hingga level 98.930. Jadi 98.930 sampai level 100 itu adalah level yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika di minggu yang akan datang. Akan lihat bersama-sama rekan trader ya. Rekan trader, saya ganti dulu warnanya. Warna hijau. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya, bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk
untuk Euro USD rekan trader, kalau kita lihat pergerakan yang terjadi, saya masih berasumsi bahwa Euro USD ini masih punya peluang untuk kembali jatuh lagi rekan trader. Tapi analisa yang coba kami bawakan bahwa kejatuhan dia ini menurut kami, dia ini masih bisa jatuh hingga level paling terendah ya, di seputaran 1.14830. Walaupun hati-hati bahwa penguatan masih tetap ada ya rekan trader, dan dia mencoba untuk kembali naik lagi hingga level tertingginya itu di seputaran 1.16150. Sedangkan untuk pound sterling dalam pengamatan kami, pound sterling ini dia masih punya peluang untuk sedikit turun lagi. Oleh karena itu analisa kami menurut kami dia ini masih bisa turun lagi dengan asumsi di 1.30300 adalah level terendah, dan hati-hati bahwa penguatan bisa kembali lagi dan membuat dia kembali naik lagi di level ketinggian maksimum di seputaran 1.32078. Nah, ini adalah level yang terjadi pada pound sterling. Dan untuk gold secara garis besar ini benar-benar gold, kalau menurut saya semua ini akan tergantung dari statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed dalam minggu depan. Para pejabat The Fed akan mengeluarkan statement dan kita akan lihat tendensi yang terjadi. Ya, berita akan banyak pun juga pejabat The Fed pun juga akan mengeluarkan pendapat. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa gold ini masih punya peluang untuk bisa jatuh lagi hingga level di seputaran 3.880-an rekan trader, masih bisa punya peluang ya. Walaupun harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk naik pun juga ada, dan dia bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 4.126. Jadi dari 4.126 sebagai level tertinggi hingga level paling terendah menurut saya itu akan berada di seputaran 3.851. Itu adalah level yang bisa terjadi pada emas dalam perdagangan minggu depan. Hati-hati, statement dari The Fed akan sangat mempengaruhi, pejabat-pejabatnya akan memberikan statement, dan apabila seumpamanya mereka ini lebih banyak arahnya bahwa tidak akan ada pemangkasan tingkat suku bunga lagi karena data tidak ada, ini artinya emas akan benar-benar tertekan. Tapi kalau seumpamanya mereka merestui dan tetap berkeinginan dari statement-statementnya menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan tetap dilakukan, artinya emas punya peluang untuk naik. Tapi kalau seumpamanya tendensi mereka bahwa pemangkasan tingkat suku bunga tidak dilakukan pada pertemuan tanggal 10 nanti Desember, artinya emas bisa turun, dan saya bisa bilang bahwa 3.851 adalah level yang sangat bisa terjadi untuk emas selama minggu depan. Walaupun peluang untuk kembali naik lagi ke zona 4.100 sangat besar terjadi. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang dalam analisa kami masih punya sedikit peluang untuk naik lagi ke posisi lebih tinggi. Menurut kami dia tidak naik tinggi-tinggi banget sampai di 155.348, tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk kembali jatuh lagi sangat besar, dan kemungkinan besar dia bisa jatuh hingga level terendah di seputaran 151.873. Nah, ini dia. Nah, ini adalah pola pergerakan yang bisa terjadi pada USD yen Jepang selama 1 minggu ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kami. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga apa yang kami berikan ini bisa menjadi sedikit masukan terhadap analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Semoga minggu depan ini adalah minggu yang penuh dengan kesuksesan buat rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa mingguan pada minggu depan. Salam profit Indonesia.